yang dicapai dalam laporan keuangan tersebut. Nah, kalau kita melakukan praktik akuntansi yang baik, diharapkan ini meyakinkan investor bahwa apa yang telah berjalan dalam organisasi itu adalah sesuai dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, yang berikutnya, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Jadi kalau Anda tidak ingin disakiti, jangan Anda menyakiti orang lain. Itu 7 prinsip etika bisnis, ya. Nah, bagaimana cara kita membangun budaya etika, ya? Kita dapat melakukan dengan membentuk kode etik bisnis. Nah, jadi perusahaan membangun kode etik bisnis apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan perusahaan, ya. Nah, di sini kode etik tersebut harus dapat dibaca, dipahami, diyakini, dan diingat oleh seluruh komunitas di dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya supaya kode etik ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu ada program pelatihan, kemudian pengembangan prosedur, sehingga semua itu tercermin. Sebagai contoh, perusahaan Astra itu sangat terkenal kode etiknya adalah bertanggung jawab terhadap konsumen. Ya, bagaimana dia menangani keluhan konsumen dan seterusnya. Ya, nah, budaya etika. Ini ada beberapa budaya etika yang disajikan dalam buku David and David. Yang pertama, whistleblowing. Nah, apakah perusahaan itu memiliki kebijakan tentang whistleblowing? Whistleblowing itu adalah mengacu pada karyawan melaporkan pelanggaran tidak etis yang mereka temukan atau lihat di perusahaan. Misalnya, ada perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai. Nah, ini dia ada nggak mekanisme whistleblowing-nya tersebut di dalam organisasi tersebut bahwa itu tindakan tidak benar. Atau karyawan tersebut melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa memang perusahaan kami di sini melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan lingkungan, ya. Kemudian budaya etika berikutnya adalah penyuapan. Ya, zaman dulu di kita di Indonesia, penyuapan itu hal yang menjadi keniscayaan. Karena ketika Anda menulis KTP, KTP-nya bisa nggak keluar 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun. Nah, untuk melancarkan itu, saudara memberikan tip kepada para pejabat-pejabat mulai dari kelurahan, kecamatan, dan seterusnya tersebut. Nah, tentu hal ini tidak baik. Ya. Nah, kita seiring dengan berjalannya negara ini, pelan-pelan hal tersebut semakin kita kurangi. Ya. Penyuapan itu termasuk kategori korupsi. Ya. Nah, di negara-negara seperti Amerika, bribery atau penyuapan itu termasuk dalam tindakan kejahatan. Nah, tentu saja di Indonesia kita juga mulai menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga ada KPK, ada kejaksaan, di mana Anda kalau melakukan penyuapan-penyuapan itu nanti akan masuk dalam ranah pidana korupsi. Nah, kemudian workplace romantisme di tempat kerja. Nah, ada beberapa organisasi yang sangat strict mengatakan bahwa tidak boleh ada romantisme di tempat kerja. Sebagai contoh perbankan, itu dengan jelas suami dan istri tidak boleh berada dalam satu cabang yang sama. Salah satu akan dipindahkan ke cabang yang jauh. Tujuannya apa? Bayangkan kalau misalnya nanti istrinya customer service, suaminya adalah pejabat yang mengesahkan rekening. Nah, kemudian mereka bisa melakukan kerjasama. Ada orang nakal, tetangganya misalnya membuat rekening dengan nama palsu, datang ke customer service, di-approve oleh pejabat berwenangnya, maka rekening tersebut bisa dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, inilah bahayanya. Namun ada perusahaan-perusahaan yang lain, is okay, tidak ada masalah suami istri dalam organisasi ini. Nah, tentu sangat disesuaikan dengan kontekstual perusahaan tempat Anda berada. Nah, secara umum, romantisme di tempat kerja dapat merusak moral dan produktivitas. Pertama, nanti ada pilih kasih. Tentu beda dong kalau misalnya suaminya atasan, istrinya bawahan, kemudian dia menilai tentu akan memberi prioritas pada istrinya. Kemudian menipu. Kerahasiaan catatan dapat dilanggar karena yang minta ini keluarganya atau calon pasangannya seperti itu. Mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian argumen pribadi dapat menyebabkan argumen kerja. Karena saya senang dengan seseorang,
wanita misalnya, apapun yang dia katakan menjadi pembenaran. Saya bela dia. Kemudian berikutnya ada membisikkan rahasia yang dapat menyebabkan ketegangan. Kemudian ada pelecehan seksual, ada konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Nah, dari etika kita pindah pada tanggung jawab sosial. Nah, apa tanggung jawab sosial itu? Tanggung jawab sosial adalah tindakan yang diambil organisasi melampaui apa yang diwajibkan secara hukum dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Ralph Nader, menyatakan bahwa organisasi memiliki kewajiban sosial yang luar biasa. Jadi organisasi itu jangan hanya mengambil keuntungan dari masyarakat dan lingkungan, namun dia juga harus berkontribusi, harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sementara Milton Friedman menyatakan apa? Bahwa organisasi tidak memiliki kewajiban untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat daripada yang diwajibkan secara hukum. Sehingga nanti ketika kita bicara tentang CSR, ada yang CSR minimum, ada yang mampu melebihkan. Seperti itu ya. Nah, secara umum, Milton Friedman menyatakan apa? Kalau peraturannya menyatakan Anda harus memenuhi skala CSR sekian, Anda harus ikuti karena itu aturan hukum. Boleh nggak lebih? Ya boleh-boleh aja, tetapi perusahaan akan mengikuti minimumnya yang disyaratkan oleh peraturan tersebut. Nah, untuk dapat menjalankan tanggung jawab sosial, nah di sini di dalam perusahaan akan dikembangkan kebijakan-kebijakan terhadap CSR tersebut. Bagaimana perusahaan mengembangkan kebijakan terhadap karyawannya, terhadap konsumennya, lingkungannya, komunitasnya, dan sebagainya. Ya. Nah, dari tanggung jawab sosial kita pindah kepada isu yang sangat ngetren, yaitu sustainability atau keberlanjutan. Apa sih keberlanjutan itu? Keberlanjutan itu sejauh mana sebuah organisasi dan operasi dan tindakan organisasi tersebut melindungi, memperbaiki, dan melestarikan lingkungan alam. Nah, keberlanjutan pada dasarnya di sini mengelola 3 hal utama, yaitu apa? Terkait laba rugi tradisional. Ya, jadi kita jangan hanya berprinsip bahwa perusahaan itu boleh memperoleh laba dengan menggunakan segala sumber daya meskipun merugikan masyarakat dan lingkungan. Itu tidak dibenarkan, ya. Kemudian pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya? Jangan sampai perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan tanggung jawab lingkungan. Bagaimana kalau perusahaan, misalnya perusahaan semen, telah membeli katakan gunung batu kapur. Nah, terus nanti batu kapur itu menjadi bahan dasar untuk pembuatan semen. Nah, setelah selesai, nah, gunung batu kapur tersebut akan menjadi tandus dan tidak bisa ditanami. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya tidak merugikan masyarakat sehingga menyebabkan banjir atau apapun. Nah, ini menjadi tema-tema penting hari ini dalam manajemen strategi perusahaan. Nah, biasanya terkait dengan keberlanjutan ini ada yang kita sebut yang namanya sustainability report. Nah, sustainability report ini diterbitkan perusahaan biasanya ikut dalam annual report, jadi bagian dalam annual report. Di sini dia akan menjelaskan apa sih yang telah dilakukan perusahaan terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, di sini pentingnya laporan keberlanjutan itu sehingga kita mengetahui, oh, perusahaan itu telah melakukan tanggung jawab sosial, misalnya PT Jarum Kudus itu membangun eh, banyak-banyak pohon di sepanjang Pantura dalam rangka mencegah abrasi dan mengurangi pemanasan global. Nah, terus berikutnya di sini adalah 17 Sustainable Development Goal yang dilakukan oleh UNDP, United Nations Development Program. Nah, ini adalah kesepakatan bersama PBB bagaimana seluruh bangsa, seluruh negara itu komit terhadap 17 tujuan bersama tersebut. Apa itu? Yang pertama, mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, meningkatkan kualitas pendidikan,
kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat dunia, menciptakan energi yang terjangkau dan bersih. Ya, jadi tidak hanya terjangkau harganya, tetapi juga bersih. Kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan di masyarakat, membuat kota dan komunitas yang berkelanjutan, memproduksi dan mengkonsumsi secara tanggung jawab, beraksi terhadap perubahan iklim. Bagaimana perubahan iklim ini sudah menjadi nyata hari ini. Sehingga kalau dulu kita taunya April itu adalah batas akhir hujan, setelah April kita akan masuki musim kemarau. Tetapi hari ini bulan Juni, Juli pun masih terjadi hujan dan banjir di mana-mana. Dampak dari perubahan iklim ini akan mempengaruhi ritme cocok tanam dari para petani. Kalau tidak masih terus terjadi musim hujan, itu akan mengganggu proses tanam dari para petani. Kemudian kehidupan di bawah air bagaimana? Kehidupan di daratan bagaimana? Kemudian penciptaan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Serta kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah 17 tujuan pengembangan yang berkelanjutan oleh UNDP dan disepakati di seluruh dunia. Nah, kemudian terkait dengan perusahaan bicara tentang sustainability, bagaimana? Biasanya kita menggunakan sertifikasi ISO. ISO singkatan dari International Organization for Standardization. Nah, di sana ada berbagai macam standar. Standar ISO 9000 dan terkait dengan lingkungan adalah standar ISO 14000. Nah, di dalam ISO 14000 ini menyangkut sejauh mana perusahaan meminimalkan efek berbahaya pada lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya. Nah, sementara ISO 14001 adalah seperangkat standar yang diadopsi oleh perusahaan untuk mempraktekkan bisnis atau pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan. Nanti hasilnya dalam bentuk environmental management system. Jadi ada sistem pengelolaan lingkungan di dalam organisasi tersebut. Nah, ini ada 6 persyaratan utama terkait dengan environmental management system. Yang pertama, penunjukan komitmen perusahaan terhadap pencegahan polusi, mengidentifikasi semua aspek dari kegiatan organisasi, menetapkan tujuan dan target kinerja, memenuhi tujuan lingkungan, melakukan operasi audit EMS, mengambilkan tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan dari environmental management system tersebut. Nah, sekarang juga ada concern global mengenai kesejahteraan terhadap satwa. Nah, kalau dulu kita akan melihat banyak tas-tas yang dibuat dari kulit-kulit buaya, dari kulit-kulit ular dan macam-macam. Padahal binatang-binatang liar tersebut jumlahnya mungkin sangat terbatas sehingga ada gerakan untuk mencegah supaya binatang-binatang tersebut tidak menjadi punah. Ya. Terus berikutnya dampak dari keberlanjutan, dampak dari tema sustainability ini apa? Nah, perusahaan harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola lingkungan yang baik. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan recycling produk. Produk-produk yang dihasilkan bisa bersifat recycle. Ya. Penggunaan renewable resource, sumber daya yang terbarukan. Pengurangan sampah, hingga desain bangunan untuk mengurangi efek rumah kaca. Semua ini akan menjadi bagian dari pengembangan manajemen strategi perusahaan. Jadi terkait etika, terkait dengan sustainability, terkait dengan tanggung jawab sosial, itu menjadi tema-tema utama yang diperhatikan dalam perusahaan membangun strategi ke depannya. Oke, demikianlah pertemuan kita modul 2 bab 2 ini yang berbicara tentang globalisasi, etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Selamat pagi, salam sehat selalu.